Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, peserta kajian, baik yang hadir di dalam ruang kajian ini maupun yang hadir melalui ruang online Zoom. Pagi ini Allah mudahkan kita, Allah izinkan kita bertemu kembali di dalam ruang kajian Islam Madinah, yang sekaligus juga hari ini adalah kebetulan hari bersama-sama kita berdoa untuk kehamilan putri saya, sekaligus pembukaan rumah yang baru di daerah Bintaro. Telah hadir di sini adalah Ustadz sekaligus guru kami dan adik saya sudah sangat akrab bertahun-tahun nih, Ustadz Ruslan Marasabesi, atau biasa saya panggil Ustadz Ruli Marasabesi. Ustadz Dr. Ruli Marasabesi. Beliau tadi telah membuka kajian sambil menunggu acara dibuka dengan materi pembukaan soal bulan Zulhijjah. Insya Allah Bapak Ibu, besok sore akan ada kajian khusus tentang Zulhijjah dan fikih kurban, karena banyak sekali pertanyaan mengenai bulan Zulhijjah dan terutama juga terkait dengan perbedaan penentuan waktu Hari Raya Idul Adha, serta juga banyak pertanyaan mengenai fikih kurban. Insya Allah kita besok akan mengadakan kajiannya pada pukul 16. Pagi ini, insya Allah kita akan membahas tentang qurrata ayun atau penyejuk hati, tentang anak yang sholih. Tafadhol Ustaz, kami persilahkan untuk memulai kajiannya. Baik. Syukran Pak Dewo yang telah membuka, dan Bapak Ibu yang ada di Zoom serta yang sudah hadir di sini. Kita hybrid hari ini. Ada yang hadir langsung, kemudian ada yang hadir di Zoom. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita akan membahas satu materi yang berjudul anak yang saleh. Bagaimana kemudian keutamaan yang didapatkan oleh orang-orang yang mendapatkan anak yang saleh. Kata saleh di dalam Al-Quran itu sendiri itu disebutkan sebanyak 124 kali, ya, dalam berbagai bentuk. Kadang Allah sebutkan dalam bentuk jamak, ya. Kadang Allah sebut dalam bentuk tunggal, ya. Nah, saleh dalam bahasa Arab itu orang yang senantiasa berbuat baik. Dia ini berlepas diri dari kerusakan yang muncul dari perbuatan. Dan menjadi orang yang saleh itu adalah sebuah hal yang diinginkan oleh setiap manusia di atas muka bumi. Ada orang tua punya cita-cita anak yang saleh. Ada seorang anak, ya, dia juga kemudian berharap kesolehannya ini menyelamatkan orang tuanya nanti di akhirat. Begitu juga ketika kita lihat kesolehan ini berefek nanti ketika kita sudah meninggal dunia. Kata Nabi SAW, "Idza mata ibnu Adam," jika seorang anak Adam itu meninggal, maka putus semua perkara dalam dirinya kecuali 3 hal. Apa saja? 1, ilmu yang bermanfaat yang dia tinggalkan. 2, amal jariyah. 3, waladun saleh yad'u lahu, anak yang saleh yang mendoakan dirinya. Ketika seseorang meninggal, mungkin yang mengantar ke kuburannya banyak orang, ya. Banyak kendaraan, tapi semuanya pulang, tidak ada yang tinggal. Secinta apapun seorang istri kepada suaminya, mau ibu-ibu tinggal semalam nemenin suaminya 1 malam saja. Saya rasa yang hadir di sini dan di Zoom nggak ada yang mau. Ya. Sebanyak apapun kendaraan yang mengantar, pasti semuanya akan kembali. Yang tinggal tuh cuma 1, kata Nabi. Amaluk, amalmu. Kemudian apa? Waladun saleh yad'u lahu, anak yang saleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Maka dalam sebuah riwayat, suatu saat ada seseorang di dalam kuburnya
itu diangkat derajatnya oleh Allah. Min aina ya Rabb? Dari mana kemuliaan ini ya Allah? Min istighfari waladika min ba'dik. Ini adalah istighfarnya anak-anakmu yang engkau tinggalkan di dunia. Masya Allah. Maka Bapak Ibu sekalian, kesolehan berefek. Seorang laki-laki dan perempuan yang punya anak yang saleh itu berefek kepada dirinya di dalam kuburnya. Ya. Seorang laki-laki dan perempuan yang saleh di dalam hidupnya itu berefek kepada anak keturunannya di dunia. Jadi dia ini saling berhubungan antara satu dengan yang lain. Ada satu kisah ketika di dalam Suratul Kahfi. Ya. Bapak Ibu suka baca Suratul Kahfi setiap hari Jumat? Suka ya? Teman-teman di Zoom juga saya rasa sering baca Suratul Kahfi di hari Jumat. Ada satu kisah yang Allah sampaikan di dalam Suratul Kahfi. Ya. Pertemuan Nabi Musa alaihi salam dengan Nabi Khidir. Di situ dikisahkan bahwa Nabi Musa itu kan hanya boleh ikut Nabi Khidir, tapi diperkenankan bertanya 3 pertanyaan. Kalau lebih dari 3 pertanyaan, maka Nabi Musa alaihissalam sudah tidak boleh mengikuti Nabi Khidir. Pertanyaan ketiga Nabi Musa yang membuat Nabi Musa ini pada akhirnya nggak boleh ikut Nabi Khidir lagi. Jadi mereka berdua ini sampai di sebuah kampung, ya, di mana di kampung itu mereka minta makan dan minum, tapi kemudian tidak dikasih. Tapi ketika ada sebuah rumah yang hampir roboh di kampung tersebut, itu diperbaiki oleh Nabi Khidir. Ini kan jadi pertanyaan Nabi Musa. Kok kita minta makan dan minum nggak dikasih? Tapi ada rumah yang mau roboh kok dibenerin? Ini jadi pertanyaan. Allah kemudian menceritakan di dalam Al-Quran, ternyata rumah yang mau roboh ini rumahnya anak yatim. Kalau rumah ini roboh, maka ada harta peninggalan kedua orang tuanya. Dan Allah menegaskan di dalam Suratul Kahfi, wa kana abuhuma salihan. Ini 2 anak yatim ini, kedua orang tuanya itu orang saleh. Tuh, hikmahnya. Anak saleh, ya, orang tua yang saleh, itu walaupun sudah meninggal dunia, harta dan keturunannya Allah lindungi. Ya. Asbabnya karena kedua orang tuanya adalah orang saleh. Maka kita nih suka meninggalkan anak keturunan yang kita khawatirkan kadang finansial dan lain-lain. Oke, baik. Tapi kita lupa meninggalkan kesolehan. Ya. Di dalam Suratul Kahfi, ini sebuah surat di mana Allah tegaskan di sini. Anak yatim yang pada saat itu mereka ditinggalkan oleh kedua orang tua yang saleh, rumahnya itu Allah lindungi. Maka jadikan diri kita orang-orang saleh. Agar suatu saat kita sudah tidak berada di atas muka bumi ini, Allah yang menjaga anak keturunan kita. Amin ya Rabbal Alamin. Maka kemudian ada sebuah doa yang sering kita baca di dalam tasyahud. Assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin. Ini doa. Dan doa ini dibaca sehari 5 kali, bukan 5 kali, 10 kali. Oleh setiap muslim yang melaksanakan sholat. Dan doa ini itu ditujukan kepada semua orang saleh yang ada di atas muka bumi. Baik yang sudah meninggal ataupun yang masih hidup. Makanya Al-Imam Tirmidzi mengatakan, man arada ala hadas salam alladhi yusallihumun nas kun abdan salih. Barang siapa ingin doa ini, doa yang didapatkan oleh setiap muslim di dalam salatnya, maka jadilah orang saleh.
Kalau saya tanya kepada teman-teman di Zoom, Bapak Ibu yang hadir di sini, ibu-ibu ngedoain suaminya sehari berapa kali? Sekali? Sekali. Bapak-bapak ngedoain istrinya sehari berapa kali? Tak terhingga. Masya Allah, tak terhingga. Atau seorang anak yang mendoakan orang tuanya sehari berapa kali? Sering. Masya Allah. Artinya orang soleh itu orang yang beruntung. Orang setiap hari orang di dalam sholat itu mendoakan dia. Maka saya mendoakan semoga anak dari kedua adinda pada hari ini jadi anak yang soleh. Amin. Saya ingin menceritakan sebuah kisah anak yang soleh. Bapak Ibu pernah mendengar ada seorang, kita tidak bilang beliau sahabat ya. Karena kalau menjadi sahabat Nabi itu syaratnya 3. Laqiyan Nabi, hidup di zaman Nabi, bertemu dengan Nabi, beriman kepada Allah, wafat dalam keadaan Islam. Kalau 3 ini dipenuhi, maka menyandang gelar sahabat Nabi. Ada seseorang, beliau ini hidup di zaman Nabi, tapi nggak ketemu dengan Nabi. Beliau ini waktu Nabi masih hidup, beliau tinggal di Yaman. Waktu Nabi masih hidup, beliau ini sibuk ngurusin ibunya yang sedang sakit. Makanya tidak ketemu dengan Nabi. Tapi yang luar biasanya, dalam hadis riwayat Imam Ahmad, Nabi itu bersabda, ada seorang laki-laki, namanya Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni. Kalau dia datang, kalian minta kepada dia agar Allah mengampuni dosa kalian. Padahal Nabi itu belum pernah ketemu dengan Uwais Al-Qarni. Tapi Nabi mengatakan ada seorang laki-laki dari Yaman namanya Uwais Al-Qarni. Jadi dia kena penyakit kulit, sembuh, tapi ada bekas sebesar dirham. Ya. Maka Umar bin Khattab itu nungguin Bapak Ibu sampai dia datang ke Makkah. Ternyata ketemu. Dia berangkat haji dari Yaman, gendong ibunya. Masya Allah. Menggendong ibunya. Jalan kaki Bapak Ibu. Ya. Saya tuh 2018 jalan kaki dari Musdalifah sampai Mina. Ya, itu dimulai jam 12 malam, tiba jam 5 subuh. Itu tuh di jam 4 tuh jalan itu kaki udah diseret-seret. Ya, udah kecapean. Ya, kemudian ada seorang sahabat bilang begini, antum bayangin Uwais Al-Qarni dari Yaman jalan kaki sampai ke Mekah itu ngegendong ibunya sendiri. Masya Allah. Makanya dia, Nabi bilang ini bukan makhluk bumi, ini makhluk langit. Masya Allah. Apa yang membuat Uwais Al-Qarni begitu istimewa? Karena baktinya kepada kedua orang tuanya. Mudah-mudahan kita bisa menjadi anak yang saleh. Amin ya rabbal alamin. Kenapa? Karena luar biasanya dosa yang paling besar. Nabi katakan, ala unabbiukum bi akbaril kabair. Maukah aku beritahukan kepada kalian sebesar-besarnya dosa? Ya. Maka kemudian beliau tuh mengulangi sampai 3 kali. Ala unabbiukum bi akbaril kabair. Maukah kalian saya kasih tahu dosa yang paling besar? Ya, maka kemudian beliau mengatakan al-isyraku billah, syirik kepada Allah, wa uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua. Masya Allah. Sampai itu beliau ulang sampai 3 kali. Ya.
dosa yang paling besar itu termasuk durhaka kepada kedua orang tua. Ya, Bapak Ibu di Zoom yang masih punya orang tua silakan komentar. Bapak Ibu di sini masih punya orang tua? Masih punya? Ibu, Masya Allah. Yang lain masih punya? Sudah tidak. Nanti kita bahas bagaimana caranya berbakti kepada orang tua yang sudah wafat. Ya. Nabi mengatakan, la yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga. Siapa? Akun. Akun ini orang yang durhaka kepada kedua orang tua. Ya. Maka ini adalah sebuah hal yang menjadi satu gambaran kepada kita. Terlarang masuk surga seseorang yang durhaka kepada kedua orang tua. Ya Allah, bilang saja nggak boleh. Bilang Ya, kalau zaman sekarang bukan orang tua ngomong satu kalimat, kadang kita jawab panjang lebar, betul? Ya. Maka kewajiban berbakti kepada orang tua ini, ya, ini yang menjadikan kita anak yang saleh. Ya. Dan kita ini suatu saat akan menghadapi kesempitan di dalam hidup. Kita akan menghadapi musibah di dalam hidup. Tidak ada seorang pun yang hidup tanpa diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Bapak Ibu mau diuji di akhirat apa di dunia? Kalau bisa jangan dua-duanya. Tapi kita akan ketemu musibah. Nah, dalam satu riwayat hadis, ya, diceritakan bahwasanya antalaqa thalathatu rahtin mimman kana qablakum hatta awawul mubita ila gharin fadakhaluhu. Ada yang tahu artinya di sini? Yang tahu artinya boleh pulang duluan. Artinya, Nabi itu cerita, dulu ada 3 orang lagi jalan, kemudian kehujanan. Mereka tuh istirahat di dalam sebuah gua. Waktu lagi istirahat, ternyata ada satu batu yang jatuh menutupi gua. Pada saat itu, urusannya tuh tinggal 2, hidup atau mati. Ya mungkin zaman sekarang bisa di-upload, gitu kan, di-share di grup misalnya. Tolongin dong, ada di mana? Ada dalam gua nih. Share lokasi, di-share. Selamatlah dia, ya kan? Zaman dulu tinggal 2 kemungkinan, hidup atau mati. Saat itu mereka berkata antara satu dengan yang lain. Ingatlah amalan terbaik yang pernah kalian lakukan. Kemudian berdoalah kepada Allah menggunakan amalan tersebut. Maka masing-masing berdoa. Masing-masing meminta kepada Allah dengan amal ibadah yang pernah dia lakukan dengan ikhlas. Maka dari sini nanti Bapak Ibu harus punya satu amalan rahasia. Ya. Yang hanya Bapak Ibu dengan Allah yang tahu. Dan ini bisa kita jadikan sebagai doa ketika kita berada dalam kondisi darurat. Ya. Nah, Bapak Ibu pernah menghadapi kondisi darurat? Saya pernah terjebak dalam badai 4 jam antara Pulau Pecang dengan daerah Sumur, itu 4 jam. Itu satu kapal, itu kapal kayu, lebarnya cuma 2 meter. Ya. Isinya tuh semuanya ustadz. Ya. Itu terjebak jam 7 pagi, kena badai, jadi ketika dipukul ombak dari kiri, kita semuanya harus lari ke kanan untuk menyeimbangkan tidak tenggelam. Ya. Kita tanya sama yang bawa kapal tersebut, Pak, adakah jalan lain untuk menyelamatkan diri? Beliau bilang ada. Apa itu? Allah. Masya Allah. Itu kita dinasehatin sama seorang pembawa nahkoda kapal. Ini saatnya tawakal. Maka saat itu tuh masing-masing kita akhirnya berdoa dengan amal ibadah yang pernah kita lakukan rahasia.
Nah, 3 orang yang terjebak di dalam gua, mereka ini berdoa dengan amal ibadah masing-masing. Satu di antara mereka berdoa, ya Allah, saya itu keluar dari rumah, dari pagi sampai malam, saya cari nafkah. Saya bawa pulang susu. Pada malam hari itu, anak-anak saya tuh merengek, menangis, minta untuk minum susu tersebut, tapi tidak saya kasih minum. Kenapa? Saya tunggu kedua orang tuaku bangun, saya tawarkan dulu kepada keduanya, baru anak-anak saya kasih. Dan saya meminta, ya Allah, dengan wasilah amal itu, saya meminta kepadamu, engkau selamatkan kami. Itu batu terangkat. Jadi kita tuh bisa menggunakan amal soleh kita kepada orang tua untuk meminta jika kita berada dalam kondisi darurat. Maka bisa kita bayangkan sekali Bapak Ibu sekalian, ya, anak yang soleh itu bisa Allah selamatkan dalam keadaan yang paling darurat suatu saat jika dia berada dalam kondisi darurat. Ya. Maka di dalam Al-Quran, anak itu Allah sebut dengan beberapa sebutan. Satu, Allah sebut dengan qurrata a'yun. Ya. Qurrata a'yun. Ya. Ini dalam surat Al-Furqan, Allah berfirman, ya, ketika kemudian doa seseorang, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, anugerahkan kepada kami dari keturunan-keturunan kami, ya, sebagai penyenang hati, qurrata a'yun. Jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi qurrata a'yun ini anak yang saleh, anak yang taat kepada Allah, anak yang berbakti kepada kedua orang tua. Ya, bahkan tidak heran anak yang soleh ini bisa menjadi pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Ya. Mudah-mudahan Alika dan suami dapat anak yang qurrata a'yun, anak yang menjadi penyejuk pandangan mata kedua orang tuanya. Amin ya rabbal alamin. Kita berdoa, ya, di waktu yang terbaik, ya, 10 hari pertama bulan Dzulhijjah bersama orang-orang yang terbaik. Mudah-mudahan Allah kabulkan. Amin ya rabbal alamin. Kedua, anak di dalam Al-Quran suratul Kahfi, Allah sebutkan anak itu perhiasan, ya, perhiasan. Ya, al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya wal baqiyatus salihah. Ya, di sini Allah sebutkan harta dan anak-anak ini perhiasan dalam kehidupan dunia, tapi amal yang kekal itulah pahala yang terbaik. Maka kita lihat di sini. Dalam ayat ini Allah memposisikan anak itu sebagai perhiasan, ya, layaknya perhiasan. Seseorang yang memiliki perhiasan itu biasanya dia simpan. Ya, itu disejajarkan. Anak disejajarkan dengan perhiasan dan kekayaan dunia. Ya. Maka di sini, tapi terkadang ketika kita menganggap sebagai perhiasan, ya, ini ada satu hikmah. Ya. Menganggap sebagai perhiasan, kadang kecintaannya berlebih-lebihan, ini juga bisa kemudian menyebabkan kecintaan yang berlebih-lebihan ini pada akhirnya membuat seseorang itu justru tidak kemudian memenuhi hak-hak dari atau syariat pada anak. 3, anak itu disebut sebagai fitnah atau ujian. Ya. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Ya, wallahu indahu ajrun azim. Anak sebagai fitnah, anak sebagai ujian. Ya. Jadi anak itu amanah. Anak juga bisa sebagai fitnah. Anak bisa kemudian sebagai ujian. Yang keempat, anak itu disebut sebagai
musuh. Masya Allah. Dalam surat At-Taghabun Allah sebut, ya, ya ayyuhalladzina amanu, ya, wahai orang-orang yang beriman, inna min azwajikum wa auladikum aduwwil lakum. Ya, ini Masya Allah. Wahai orang-orang mukmin, ya, sesungguhnya di antara istri-istrimu dan anak-anakmu yang menjadi musuh bagimu. Ya. Sebagian mufassir mengatakan, maksud musuh di sini, anak bisa menghalang-halangi orang tuanya dari ketaatan kepada Allah. Maka dari 4 hal ini, ya, saya doakan, ya, semoga kita punya anak-anak yang disebut di sebutan yang pertama, qurrata a'yun. Ya. Karena anak saleh itu dikatakan oleh seorang ulama, anak saleh itu bisa 4. Yang berkaitan dengan anak itu bisa 4. 1. Man barra liwalidayhi inda hayatihima wa ba'da wafatihima. Ada anak tuh soleh kepada orang tua dari orang tuanya masih hidup sampai orang tuanya sudah meninggal. Fahuwa waladun soleh, maka dia anak soleh. Makanya saya tanya, di sini yang masih punya orang tua di Zoom, maka kesempatan untuk menjadi orang yang pertama itu terbuka lebar. Anak soleh, anak yang berbakti kepada orang tua, dia berbuat baik kepada ayah ibunya, dari keduanya masih hidup sampai keduanya sudah meninggal. Fahuwa waladun soleh, maka dia anak soleh. Dari orang tuanya masih hidup, dia baik sama ibu bapaknya. Semua keinginan kedua orang tuanya diindahin sama dia. Waktu orang tuanya sudah wafat, kesolehannya ini berlanjut. Setiap hari dia doakan kedua orang tuanya. Dia sedekah dengan niat pahalanya kepada kedua orang tuanya. Fahuwa waladun saleh. Kedua, man barra liwalidayhi inda hayatihima. Ada orang berbakti kepada orang tua ketika orang tuanya masih hidup. Waktu orang tuanya masih hidup. Ya. Wa aqa liwalidayhi ba'da wafatihima, dan dia durhaka kepada orang tua ketika orang tuanya sudah meninggal. Bagaimana itu bentuknya? Orang tuanya masih hidup, Masya Allah. Dia lembut kepada orang tuanya, semua keinginan orang tuanya dia penuhi, tidak pernah dia membantah orang tuanya. Tapi waktu orang tuanya sudah meninggal, tidak sedikit pun dia ingat orang tuanya di dalam doanya. Tidak pernah sedikit pun dia bersedekah untuk orang tuanya. Tidak sedikit pun dia menyebutkan nama orang tuanya di dalam doanya. Kata ulama, fahuwa waladun akun, maka dia ini anak durhaka. Kenapa dia durhaka? Orang tua di dunia masih bisa menahan hardikan kita. Betul? Sakitnya itu masih bisa dia tahan. Tapi sakitnya ketika menahan hardikan malaikat tidak sanggup. Betul? Orang tua itu, kan kita ini semuanya akan dimintakan pertanggungjawabannya. Susahnya orang tua di dunia dan susahnya mereka di dalam kubur itu lebih berat susahnya mereka di dalam kubur. Jadi ketika seseorang dia berbakti kepada orang tua saat orang tua masih hidup, tapi orang tua meninggal tidak pernah dia doakan, maka dikatakan fahuwa, dia adalah anak durhaka. Walaupun ketika orang tua hidup dia baik. Kenapa? Karena dia nggak pernah ingat orang tua ketika sudah meninggal, sementara ujian di dunia dan ujian di dalam kubur itu lebih berat ujian di dalam kubur. Ketiga saya izin minum dulu. Silakan diminum. Jangan tegang-tegang gitu ya. Silakan yang di Zoom izin minum dulu Bapak Ibu ya. Alhamdulillah. Sekarang yang ketiga.
Dikatakan, man aqali walidayhi inda hayatihima wa barra liwalidayhi inda wafatihima. Ada seseorang, waktu kedua orang tuanya masih hidup, mungkin dia ini durhaka kepada kedua orang tua. Tapi ketika orang tuanya wafat, dia berubah menjadi anak yang saleh. Dia sadar, ya, dulu waktu ayah dan ibu saya masih hidup, saya pernah menyakiti orang tua saya. Dulu ketika ibu ayah saya masih ada, ya, saya menyakiti kedua orang tua saya. Tapi ketika kemudian orang tuanya wafat, dia jadi sadar. Ya Allah, dulu kedua orang tua saya masih hidup, saya nggak pernah membahagiakan mereka. Sekarang mereka sudah meninggal, maka saya ingin membahagiakan mereka. Berubah dia. Dia jadi anak yang saleh. Setiap waktu dia doakan kedua orang tuanya. Rabbi ghafirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Fahuwa waladun saleh. Maka dia anak yang saleh. Kenapa? Lagi-lagi ujian orang tua yang sudah meninggal di dalam kuburnya itu lebih berat daripada ujiannya di dunia. Maka bagi kita yang sudah wafat orang tuanya, siapa yang sudah wafat orang tuanya? Sudah banyak-banyak kita doakan orang tua, ya. Karena itulah cara kita untuk kemudian berbakti kepada kedua orang tua. Yang keempat, Bapak Ibu sekalian, man aqali walidayhi inda hayatihima wa ba'da wafatihima. Ada seseorang yang dia durhaka kepada kedua orang tua semenjak orang tuanya masih hidup sampai orang tuanya sudah meninggal. Fahuwa waladun taleh. Ya. Jadi ada anak saleh, ada anak taleh. Anak taleh itu anak yang apa ya? Ada anak saleh, ada anak taleh. Ya. Anak yang taleh itu anak yang kemudian bukan kita bilang dikutuk, tapi apa? Kadang-kadang ada orang yang bilang, amit-amit punya anak seperti itu. Itu namanya anak taleh, bukan soleh. Ya. Mudah-mudahan Allah jadikan anak-anak kita anak yang saleh. Jadi anak yang saleh itu wajib berbuat baik kepada kedua orang tuanya, hayyan wa mautan. Ya. Ketika hidupnya, bahkan ketika sudah meninggal. Ya, maka berbakti kepada orang tua ini wajib dari yang paling wajib. Ya. Mungkin teman-teman di Zoom atau Bapak Ibu sekalian pernah mendengar bahwa Allah berfirman dalam Al-Quran. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayhi ihsana. Ya. Itu ada dua hal di sini. Tauhid, menyembah Allah. Kemudian berbuat baik kepada kedua orang tua. Bahasanya itu ihsana. Bapak Ibu tahu ihsan? Ihsan. Ada ihsan, ada adil, ada zalim. Adil itu kita menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Zalim itu kita jatuh dari adil. Ya, kita jatuh dari adil namanya zalim. Tapi berbuat kepada orang tua itu di atas adil. Apa itu? Ihsan. Berarti orang yang ihsan itu dia berbuat lebih dari apa yang orang tuanya berikan. Karena kalau bahasanya adil berarti, oh dulu orang tua saya ngasih saya uang segini, maka sekarang saya balas segini. Itu adil namanya. Oke? Tapi bahasa Al-Quran ihsan. Ihsan ini jauh di atas adil. Berarti kita harus berbuat baik kepada orang tua di atas apa yang dulu pernah mereka berikan kepada kita.
itu baru disebut ihsan. Karena kan dalam hidup ini ada orang yang zalim, ada orang yang adil, ada orang yang ihsan. Orang ihsan itu orang membalas lebih dari apa yang dia terima. Ya. Bahkan hatta dia dizalimi, dia balas dengan kebaikan. Ibu-ibu kalau dizalimi dibalas? Bapak-bapak? Dibalas? Enggak. Ya. Kalau orang membalas sesuai dengan apa yang dia terima, adil. Begitu? Ya. Kan kalau dalam Quran itu begini. Wal kaziminal ghaiz. Ya, kalau mau marah, tahan rasa marah. Ya. Bapak Ibu pernah marah? Pernah. Ya. Kata Allah, kalau mau marah, tahan rasa marah. Setelah tahan rasa marah, kita naik lagi ke level selanjutnya. Apa itu? Wal afina anin nas. Mau marah, tahan. Habis itu, maafin. Boleh kita membalas sesuatu sesuai dengan yang kita dapatkan? Boleh. Asal sama, Bu. Balasan keburukan adalah keburukan yang sama. Contoh, misalnya kita di jalan, hampir keserempet mobil. Apa bahasa yang biasanya diucapkan oleh orang-orang ketika marah di jalan? Ya, kita cari satu aja ya. Ini mohon maaf ini ya, disebutkan di kajian. Apa biasanya? Yang paling lembut. Mohon maaf ya. Budak lu ya. Mohon maaf ya. Mohon maaf. Misalnya kita diteriakin, budak begitu. Boleh dibalas? Asalkan sama, Bu. Intonasinya sama, volumenya sama, nadanya sama. Atau misalnya saya diteriakin di jalan, budak. Boleh saya balas? Saya harus nanya sama orang sebelah. Kejar. Tapi antum ingat nggak volumenya berapa tadi? Oh Ustadz, volumenya 4. Nadanya seperti ini, baru dibalas. Atau misalnya karena saya takut membalas lebih, kan kalau membalas lebih itu jadi orang zalim kan? Saya balasnya lebih lembut. Budak. Kan nggak ada. Yang ada keinginan untuk membalas lebih banyak. Ya. Nah, makanya pilihan kita itu apa? Wallahu yuhibbul muhsin. Allah suka orang-orang yang berbuat ihsan. Maka kepada orang tua itu bukan adil, ihsan. Jelas Bapak Ibu? Ihsan itu di atas adil. Ya. Maka kalau kita lihat, Allah itu membarengkan berbakti kepada orang tua, menjadi anak soleh dengan beribadah kepada Allah. Ini berarti dua-duanya ini hal yang penting. Nah, Thalathu ayatin nazalat makrunatan bi thalathin. Ada 3 ayat yang Allah turunkan. Dia ini berbarengan. Maksudnya berbarengan, dia berpasangan satu dengan yang lain. Ya. La yuqbalullahu ta'ala wahidatan minhunna illa biqarinatiha. 3 ini tidak akan diterima salah satunya kecuali dengan pasangannya. Jelas? 1. Ati Allah wa ati'ur Rasul. Taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul. Wa man ata Allah, barang siapa taat kepada Allah tapi tidak taat kepada Rasul, maka ketaatannya ditolak. Kenapa? Taat kepada Rasul dan taat kepada Allah ini satu pasang. Nggak bisa dikerjakan satu, satunya kagak, ditolak. Jelas? Yang kedua, aqimis shalah, ya, wa atiuz zakah. Dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat. Ini dua-duanya berpasangan. Bapak Ibu nggak bisa salat kemudian nggak mengeluarkan zakat, salatnya ditolak. Kenapa? Salat dan zakat satu paket. Atau ada yang kemudian dia memilih hanya mengeluarkan zakat tapi tidak salat. Diterima zakatnya? Enggak. Kenapa? Satu paket.
Tidak bisa melakukan yang satu, kemudian meninggalkan yang satu. 3. Ini dahsyat. Anishkurli wali walidaik. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tua. Berarti kalau pada hari ini kita bersyukur kepada Allah, tapi tidak bersyukur kepada kedua orang tua, maka syukur kita kepada Allah diterima atau tidak? Ditolak. Jika pada hari ini kita bersyukur kepada kedua orang tua, tapi tidak bersyukur kepada Allah, maka syukur kita kepada kedua orang tua ditolak. Berbuat baik. Ya. Syukur. Syukur nih kalau dalam bahasa Arab itu kan artinya berterima kasih. Kata syukur dalam Al-Quran itu disebutkan kadang 2 penyebutan. Syakir, kadang disebut syakur. Syakir, alladhi yashkuru alal mawjud. Kita berterima kasih atas apa yang sudah ada dalam hidup kita. Maka kita berterima kasih kepada Allah. Syakur, kita berterima kasih atas apa yang belum ada di dalam hidup kita. Masya Allah. Bapak Ibu hari ini sudah bersyukur? Sudah? Bersyukur atas apa? Sehat? Bisa berkumpul pada hari ini? Bisa saling menasehati dalam kebaikan? Berarti kan sudah dirasakan kan? Apa yang belum dirasakan sekarang? Yang sudah dirasakan wajib disyukuri. Yang belum dirasakan juga wajib disyukuri. Nah kadang-kadang tuh kita bersyukur hanya atas apa yang kita dapatkan. Tapi yang tidak kita dapatkan jarang kita syukuri, betul? Misalnya, ya, ini contoh ya, ini contoh. Ada orang, apa contohnya? Misalnya ada orang, ini nggak ada hubungan sama ini sama sekali. Ya. Ini cuma contoh. Ada orang misalnya dia calon misalnya. Dia calon untuk jadi gubernur misalnya. Terpilih, kemudian dia tasyakuran. Ya, dia kasih makan fakir miskin. Tapi pernah nggak dia nggak terpilih, dia tetap kasih makan fakir miskin dan tasyakuran? Tasyakuran gagal. Kalau dia berhasil melakukan itu berarti dia syakur. Maka kepada kedua orang tua pun kita begitu. Bersyukur kepada Allah tidak akan diterima kecuali bersyukur kepada kedua orang tua. Maka mudah-mudahan kita bisa menjadi anak yang bersyukur kepada kedua orang tua, kemudian bersyukur kepada Allah. Saya ulangi, ada 3 perkara yang satu paket Allah turunkan dalam Al-Quran. Tidak bisa seseorang memilih melakukan yang satu, kemudian dia tidak melakukan yang lain. Satu tadi taat kepada Allah, ini berpasangan dengan taat kepada Rasul. Jadi nggak bisa kita memilih, oh saya hanya mau taat kepada Rasul, tidak kepada Allah. Ditolak. Yang kedua, dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat. Jadi nggak bisa seseorang itu hanya zakat saja nggak salat, ataupun hanya salat saja nggak zakat. 3, bersyukur kepada Allah dan kemudian bersyukur kepada kedua orang tua. Jadi kalau ada orang bersyukur kepada Allah, nggak bersyukur kepada kedua orang tua, maka syukurnya kepada Allah ditolak. Begitupun sebaliknya. Maka Masya Allah, mari kita cari keridhaan kepada kedua orang tua kita, ya. Baik yang sudah meninggal maupun kemudian yang masih hidup. Amin ya Rabbal Alamin. Ya. Bagi adinda berdua, ya, punya anak ini nikmat yang paling besar. Besok-besok orang tua yang menolong anaknya untuk berbakti itu dirahmati. Ya. Itu dirahmati Allah. Maka kita pun jadi orang tua itu harus menolong. Ya. Kita menolong anak untuk kemudian berbakti kepada kita. Ya, kadang-kadang anak ini jangan kita beratkan dengan sesuatu yang kemudian di luar kemampuan dia. Ya. Kadang-kadang
ada orang tua yang terlalu menekan anak sehingga anak ini tidak mampu berbakti kepada kedua orang tua. Ya, bahkan berbakti kepada kedua orang tua ini itu bisa sampai pada kondisi misalnya selama kita itu tidak melanggar hal yang wajib. Ya. Contohnya apa Bapak Ibu? Misalnya kita puasa sunnah, tiba-tiba orang tua ngajakin, nah, saya pengen makan. Terus jawaban kita apa? Aku lagi puasa hari ini, Bu. Jangan hari ini, besok aja. Tuh, nggak boleh. Ya, puasa sunnah masih bisa lain waktu. Tapi berbakti kepada orang tua, waktunya terbatas. Ya kan? Nah, ini kadang-kadang kita nih suka apa ya? Mudah-mudahan Allah ampuni semua kehilafan kita. Ya. Ketika dulu orang tua kita masih hidup, ya, mungkin pernah ada kata-kata yang kemudian menyakiti. Ya, mudah-mudahan Allah ampuni dosa-dosa kita. Ya. Allah jadikan anak keturunan kita jadi anak yang saleh, jadi anak yang salehah. Ya. Allah mudahkan kita untuk kemudian menjadi orang saleh. Ya, jadi bukan hanya anaknya yang saleh, tapi kedua orang tuanya juga harus jadi orang saleh. Amin ya rabbal alamin. Saya kira mungkin pertanyaan. Ada pertanyaan, silakan. Sambil menunggu ini ada yang melalui WA Ustadz, mohon izin menyampaikan pertanyaan. Ini ada beberapa pertanyaan, tapi saya rangkum pertanyaan. Kalau orang tua saya zalim, kasar sekali kepada saya sejak kecil, bahkan saya juga diusir. Apakah tetap ada kewajiban bagi saya menyayangi orang tua dan mereka juga ahli maksiat, tidak pernah sholat? Bagaimana sikap terbaik terhadap orang tua seperti ini, Ustaz? Baik. Orang tuanya zalim terhadap dia. Orang tuanya mengusir dia dari rumah. Dalam Al-Quran surah Luqman, hatta orang tua berbeda akidah dengan kita, kita tetap harus kemudian berbuat baik kepada mereka. Jelas Bapak Ibu ya? Tadi saya sampaikan, perintah Allah ihsan. Ihsan ini orang yang membalas keburukan dengan kebaikan. Itu namanya ihsan. Dan perintah Allah itu apa? Wabil walidaini ihsana. Tuh. Jadi bahasa ihsan itu walaupun mereka dulu nyakitin kita, kita tetap berbuat baik kepada mereka. Dulu ada seorang pemuda namanya Mus'ab ibnu Umair. Ya. Bapak Ibu pernah dengar Mus'ab ibnu Umair? Nanti kalau umroh di Bukit Uhud, doain Mus'ab bin Umair. Ini laki-laki gantengnya, kata Nabi Muhammad. Ya, dia lewat sebuah pasar, wanginya masih ketinggalan. Tuh. Kata Nabi, tidak ada yang paling rapi rambutnya seperti Mus'ab bin Umair. Tidak ada yang paling, jadi ada sahabat di Madinah namanya Al-Barra ibnu Azib. Waktu Mus'ab bin Umair ini tiba di Madinah, ka'annahu rijalul jannah. Saya kira laki-laki dari surga katanya. Masya Allah. Pokoknya Mus'ab bin Umair kalau lewat sini Bapak Ibu histeris semuanya. Ya, gantengnya Mus'ab bin Umair. Dia ini masuk Islam. Waktu masih muda masuk Islam. Gara-gara dia masuk Islam, ibunya nih ngambek. Gak mau makan, gak mau minum. Dia itu pengen Mus'ab bin Umair ini kembali lagi ke agama yang terdahulu. Ditolak oleh Mus'ab bin Umair. Apakah dia kemudian berlaku kasar kepada ibunya? Enggak. Dia cuma bilang, ibu, walaupun kemudian engkau tidak makan selama apapun, saya tidak akan kemudian kembali.
Tapi dia tetap berbuat baik kepada ibunya. Jadi walaupun kemudian orang tua dulu zalim, ya, orang tua tidak melaksanakan hak-hak dari orang tua, kewajiban, kita itu tetap harus berbuat baik. Karena perintah Al-Quran, ihsan. Ihsan itu tadi apa? Balas keburukan dengan kebaikan. Orang di ayat yang lain, tahan rasa marah, maafin orangnya, berbuat baik kepada orangnya. Itu perintah secara umum kepada manusia. Kita mau marah kepada seseorang, tahan. Habis itu kita maafin. Sudah cukup? Level selanjutnya apa? Bawain hadiah buat orangnya. Masya Allah. Bisa diamalkan? Misalnya difitnah, ya kan? Mau marah, tahan. Habis itu maafin. Sudah maafin? Kasih apa kira-kira? Kasih apa, Ibu? Kasih makanan. Nah, Masya Allah. Itu namanya ihsan. Kepada orang lain saja kita tahan rasa marah. Apalagi kepada orang tua. Jadi seperti itu Pak Dewo, ya. Kepada penanya, tahan rasa marah terhadap orang tua. Seburuk apapun perlakuan, kita tetap balas dengan ihsan. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam. Yang berikutnya sambil menunggu pertanyaan lain. Mohon maaf Bapak Ibu yang berada di Zoom. Pertanyaan yang tidak terjawab silahkan dikirimkan kepada admin Islam Madinah 0811 10 6811. Nomor telah dicantumkan di Zoom. Karena waktu kajian juga tentu terbatas, sementara pertanyaan sudah mulai banyak. Pertanyaan kedua, Ustaz. Saya pernah datang ke pengajian yang mengatakan harta anak adalah harta orang tuanya juga. Sejauh apa dan apakah ini benar, Ustaz? Harta anak adalah orang tua. Jadi orang tua bisa minta anaknya sesuka-sukanya, Pak. Benar demikian? Mohon jawaban. Baik, makasih Pak Dewo. Sebelum kita masuk harta anak, harta orang tua. Harta suami, harta istri, harta suami, harta hutang suami, hutang. Tegas sekali, ternyata mereka tidak terjebak dengan pertanyaan. Harta suami, harta istri. Harta istri, harta istri. Hutang suami, hutang. Hutang istri, hutang. Tegas. Jadi para suami di bawah sana, istrinya menjawab dengan tegas sekali tanpa ada keraguan-raguan. Nah, sekarang kita bahas. Apa betul harta anak, harta orang tua? Dulu ada seorang laki-laki itu menagih hutang kepada ayahnya di depan Rasul. Kemudian Rasul itu menanyakan kepada anaknya tersebut, panggil orang tua muksin, ayahnya. Waktu ayahnya datang, ternyata Nabi Muhammad ini dalam riwayat hadis cukup panjang, saya simpulkan saja. Ya. Rasul itu didatangi oleh Jibril. Yang doa dari orang tua ini, itu membuat doanya ini terdengar oleh malaikat di langit, termasuk Jibril. Maka malaikat Jibril itu turun untuk memerintahkan kepada Rasul, tanya kepada orang tuanya yang dia tagih hutangnya itu, apa sih doanya? Ternyata ditanya sama Rasul, itu orang tuanya itu bilang, ada doa dari orang tua yang telinganya sendiri itu nggak mendengar. Ini berarti dia doa dengan sepenuh hati, lembutnya itu sampai telinganya nggak mendengar doanya sendiri. Dan di antara kalimat doanya, anak ini saya besarkan, saya bahagiakan, tapi kemudian dia membalas dengan seperti ini. Jadi orang tuanya, ayahnya itu hutang kepada anak.
Tapi anak menagih dengan cara yang kemudian membuat ayahnya tersinggung. Nabi panggil itu anak, kemudian Nabi bilang, anta wa maluka li abuk. Semua hartamu milik ayahmu. Milik ayah. Jadi ini harta seorang anak itu bisa kemudian diklaim sebagai milik orang tua. Maksudnya secara harfiah. Ya. Jika suatu saat orang tua butuh, kita penuhi. Ya. Seperti itu. Ya. Jadi ini berdasarkan hadis ya, bahwa Nabi pernah mengatakan anta wa maluka li abik. Hartamu dan semua yang ada di dalam dirimu milik ayahmu. Kepada siapa? Kepada dia yang nagih hutang kepada ayahnya dengan cara yang kurang baik. Ya. Kepada orang lain saja nagih hutang harus dengan cara yang baik, apalagi kepada orang tua. Dan kepada orang tua statusnya bukan hutang, sudah. Itu kewajiban. Bapak Ibu kalau nagih hutang kepada orang lain gimana? Takut? Galakan yang ngutang? Ya. Yang suka lupa ingatan yang ngutang apa yang memberi hutang? Yang hutang. Atau ada misalnya yang kasih hutang yang lupa. Mau dibayar, kapan saya kasih hutang? Kepada orang lain saja perintahnya itu, rahimallahu rajulan samhan idza ba'an wa idza ishtara wa idza iqtada. Allah merahmati 3 orang. Mudah memberi menagih hutang, mudah menjual, mudah membeli. Apalagi kepada orang tua. Maka laki-laki ini ditegur sama Rasul. Engkau dan semua milikmu adalah milik ayahmu. Artinya seorang orang tua itu boleh minta apa saja dari anaknya. Ya. Karena berdasarkan hadis tadi, ya. Ini jadi angin segar bagi orang tua ini ya. Jadi ibu boleh minta apa saja, Bu. Karena kata Nabi harta anak harta orang tua. Alhamdulillah. Silakan pertanyaan selanjutnya. Ya, jazakallah khair Ustaz. Yang berikutnya orang tua saya sudah meninggal. Sementara dulu waktu saya masih menjadi anak saya tidak perhatian dan durhaka kepada orang tua. Bagaimana membalas kebaikan orang tua yang sudah meninggal ini? Baik. Dari riwayat Aisyah diceritakan, ada seorang laki-laki datang kepada Rasul. Ya Rasul, inna ummi tawafayat. Ibuku sudah wafat. Saya punya baju. Boleh nggak saya sedekah kepada orang lain mengatasnamakan ibu yang sudah meninggal? Kata Rasul, na'am, boleh. Na'am. Pahalanya langsung sampai saat itu juga. Masya Allah. Berarti ini kalau hari ini Bapak Ibu ngasih sedekah kepada seseorang, niat ya Allah, ini kepada ayahku yang sudah meninggal. Langsung dirasakan di dalam kuburnya saat itu juga. Maka orang itu boleh bersedekah mengatasnamakan orang tua yang sudah wafat. Langsung sampai pahalanya. Nggak ada yang bisa menghalangi sedekah seorang anak kepada kedua orang tua. Jadi kalau dulu dia nggak sempat berbuat baik kepada orang tua, sekarang orang tua sudah wafat, maka masih ada kesempatan. Bagaimana caranya? Doain orang tua. Kemudian apa? Boleh dia sedekah agar kemudian orang tua menikmati pahalanya. Sedekah. Sedekah itu sebenarnya bahasa Arabnya itu as-sidq. As-sidq itu artinya jujur. Orang bersedekah itu orang yang jujur dalam imannya. Allah menegaskan dalam surat Al-Munafiqun, jadi ada orang yang minta dihidupkan lagi hanya agar bisa apa? Sedekah. Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, kalau saya bisa dipanjangkan sedikit
maka saya akan bersedekah. Begitupun kedua orang tua kita. Kedua orang tua kita punya angan-angan di dalam kubur mereka. Angan-angan yang Allah sampaikan dalam Al-Quran, minta dihidupkan hanya agar bisa apa? Sedekah. Jadi kalau kita orang tua sudah wafat, cara kita apa? Mewujudkan angan-angan mereka dengan cara apa? Sedekah atas nama mereka. Ya, doain mereka. Banyak-banyaklah menjadi anak saleh. Ya, karena anak soleh ini termasuk tasabbuh. Dia tuh berpengaruh kepada kondisi orang tua. Waladun soleh yad'u lahu. Anak yang soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Jadi ketika dulu dia tidak berbuat baik kepada orang tua, sekarang masih bisa sedekah, ya, banyak-banyak berbuat baik, banyak-banyak doain orang tua. Seperti itu, Pak Dewo, wallahu a'lam bishawab. Baik, Ustaz. Pertanyaan berikutnya, kita bisa sampai 11.30 nih, Ustaz, mohon izin. Pertanyaannya cukup banyak. Silakan. Orang tua saya suka membanding-bandingkan anak. Saya anak yang suka dikalahkan dibanding kakak saya. Bagaimana sikap terbaik kepada orang tua dan juga kepada kakak? Karena saya suka tidak nyaman dengan kondisi seperti ini, Ustaz. Wah, ini menarik ini. Bapak Ibu pernah nggak dibanding-bandingkan sama anak yang lain? Pernah? Ya, mungkin orang tua pernah khilaf. Tidak terucap? Oh, baik. Dulu ada pertanyaan, dia nanya begini, Ustadz, orang tua saya pernah ngirim uang kepada kakak saya, nyasarnya ke saya, kemudian WhatsApp ke saya, jangan bilang-bilang adekmu katanya. WhatsApp-nya nyasar ke dia sendiri, dia bilang, apa Ustadz, betapa hancurnya hati saya Ustadz. Orang tua saya ngirim ke kakak saya, nyasar ke saya, kemudian ngirim pesan ke saya, itu sudah dikirim, nak, jangan bilang-bilang adekmu katanya. Ya. Uangnya nggak dikembalikan. Dia ambil buat dia katanya. Uangnya nyasar juga. Jadi ternyata nama mereka ini hampir mirip. Dalam Islam, kita itu harus adil kepada anak-anak kita. Ya. Dalam hal apapun harus adil. Nggak boleh membanding-bandingkan antara satu anak dengan yang lain. Bahkan hibah, ya misalnya kita menghibahkan sesuatu, dianjurkan hibahnya ini seimbang. Kenapa? Karena bisa menimbulkan perpecahan kepada anak-anak nanti jika hibahnya tidak seimbang. Kakak saya dapat hibah lebih banyak dari saya, itu bisa memunculkan hasad dari anak kepada orang tua. Betul? Maka kemudian Abu Bakar dulu pernah memberikan kebun korma kepada Aisyah. Tapi kemudian Abu Bakar tarik lagi, Abu Bakar bagi-bagikan secara merata kepada anak-anaknya. Kenapa? Takut nanti menimbulkan iri hati di antara anak. Maka kemudian kita itu tidak boleh kemudian pilih-pilih antara anak satu dengan yang lain. Tidak boleh kemudian membanding-bandingkan anak satu dengan yang lain. Wah, yang ini hebat anak saya, begini-begini. Yang ini begitulah katanya. Nggak boleh. Ya. Anak itu masing-masing dengan segala kekurangan dan kelebihan. Kitalah yang harus membantu mereka berbakti kepada kita dengan cara satu, tidak boleh pilih kasih di dalam anak-anak kita. Kalau Rasul itu Masya Allah, Bapak Ibu. Rasul itu jangankan kepada anak-anaknya dulu, kepada sahabatnya saja itu tidak pernah membanding-bandingkan. Contoh, siapa sahabat yang paling Nabi cintai di antara 4 orang sahabat Khulafaur Rasyidin? Abu Bakar, As-Siddiq. Utsman kan menantunya. Betul?
Dzu nurain, pemilik dua cahaya. Betul? Ada yang bilang, Ustaz, Utsman itu paling dekat. Umar dikatakan oleh Rasul seseorang yang paling ditakuti oleh iblis. Setan itu kata Rasul, ketemu dengan Umar di satu jalan, setannya putar balik, cari jalan lain. Orang zaman sekarang lewat satu jalan dibilang di situ banyak setannya, dia yang putar balik. Abu Bakar, siapa yang paling dekat dengan Abu Bakar? Dulu waktu hijrah bareng kita tuh sulit menentukan di antara 4 orang ini mana yang paling dekat. Kenapa? Karena Rasul tuh rasa cintanya tuh merata kepada 4 orang ini. Tidak pernah beliau tuh membandingkan Utsman dengan Umar, nggak pernah. Apalagi kepada anak-anaknya. Rasul itu kan punya anak dari 2 istrinya, itu hanya punya anak dari Khadijah dan dari Maria Qibtiyah. Maria Qibtiyah ini asalnya dari Mesir. Qibtiyah itu Koptik. Nah, seperti itu. Jadi Bapak Ibu juga yang hadir di sini jangan membanding-bandingkan anak antara satu dengan yang lain. Kita boleh tanya. Silakan. Jadi kan kalau kita waris, ya, anak laki-laki itu kan 2 kalinya anak perempuan. Baik. Ya, kan diberikan setelah kita meninggal. Baik. Apakah untuk hibah berlaku demikian? Definisi adil hibah itu apakah anak laki-laki dan anak perempuan dapatnya sama? Baik. Atau anak laki-laki boleh kita lebihkan pada saat hibah? Baik. Perempuan dapatnya setengah dari laki-laki. Laki-laki dapatnya 2 kali lipat perempuan. Banyakan mana Bapak Ibu? Laki-laki. Benar. Saya ulangi. Harta istri, harta baik. Perempuan, dia dapat setengah dari laki-laki. Tapi itu milik dia sendiri. Nanti dia menikah, nggak wajib kasih buat suaminya. Oke? Mau ketemu suaminya, milik suaminya juga dikasih ke dia. Tapi laki-laki dapat 2 kali. Kenapa? Nanti dia menikah. Ada istri dan anaknya. Jadi yang paling banyak laki-laki atau perempuan? Ya, jadi memang hukum Allah ini sudah sempurna. Ya. Boleh atau tidak dalam hukum hibah, kita itu menyamakan hukum hibah dengan waris. Termasuk Imam Ahmad yang berpandangan seperti itu. Boleh. Dalam hibah itu menggunakan ukuran waris. Tapi hibah itu boleh berapa saja, boleh kepada siapa saja, yang memberi masih hidup, itu terjadi. Itu namanya hibah. Kalau wasiat, beda lagi nanti ya. Wasiat itu pemberian ketika yang memberikan sudah meninggal. Ya, makanya beda hibah dengan waris. Kalau hibah itu boleh berapa saja. Ya. Kepada siapa saja. Atau misalnya kita punya anak 3. Yang satu kaya raya, yang satu biasa-biasa aja, yang satu kurang cukup lah. Waktu kita menghibah, yang si kaya raya nggak usah kita kasih, yang setengah kita kasih secukupnya, yang adiknya bungsu pastinya paling banyak, misalnya karena dia paling tidak mampu. Baik. Boleh. Hibah ini boleh diberikan kepada siapa saja, besarannya boleh berapa saja. Misalnya kita hibah buat anak. Anak yang besar dapat segini, ini dapat segini, ini dapat segini. Sebenarnya sah-sah saja. Ya. Tapi yang kita takutkan nanti menimbulkan iri antara satu dengan yang lain. Jadi takaran hibah ini tidak diatur. Misalnya kita ngasih kepada yang satu lebih banyak, boleh. Karena hibah. Hibah ini terjadi ketika yang memberi masih hidup. Kalau wasiat, beda. Yang memberi sudah mati, baru dia terjadi. Maka ibu-ibu kalau mau wasiat, jangan bilang-bilang sama orangnya. Ya kan? Nanti saya berwasiat,
ibu ini dapat 2 miliar kalau saya mati. Nanti malamnya didoain. Kok nggak mati-mati orangnya? Ya, seperti itu. Jelas ya? Jadi hibah itu boleh berapa saja. Tapi kalau hibah ke anak, kalau bisa, makanya termasuk dalam mazhab Hambali itu mereka menyarankan hibah itu sama rata. Atau menggunakan hukum waris. Takutnya nanti menimbulkan perpecahan di antara anak. Saya kira seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustaz. Bapak Ibu, karena banyak pertanyaan yang belum terjawab, bisa melalui WA admin Islam Madinah 0811 10 6811, terutama yang berada di ruang Zoom 0811 10 6811. Banyak pertanyaan mengenai waris, wasiat, kita sering bahas di Islam Madinah, insya Allah akan dijawab melalui WA. Pertanyaan terakhir, Ustadz mohon izin. Calon saya adalah pilihan saya jatuh hati kepada dia, saya anggap dia mampu membawa saya menjadi imam saya. Tapi orang tua saya berbeda pendapat. Orang tua saya maunya calon pilihan dia yang saya kurang kenal, kaya raya, pendidikannya tinggi, tapi hatinya saya tidak kepada dia. Bagaimana sikap terbaik dalam situasi seperti ini? Apakah saya tetap menikah dengan pilihan saya atau dengan arahan orang tua saya? Tafadhol Ustaz. Masya Allah. Ini panjang ini penjelasannya ya. Baik, kita jawab. Memang pertanyaan sudah mencapai 58 di sini. Baik. Pilih mana Bapak Ibu? Pilihan orang tua apa pilihan sendiri? Pilihan orang tua atau pilihan sendiri? Sendiri. Baik. Ridha Allah di atas ridha orang tua. Salah satu cara kita mendapatkan ridha orang tua adalah dengan cara menyenangkan hatinya. Jika kemudian orang tua kemudian memilih dan kita mengikuti pilihan orang tua, insya Allah diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi pilihannya adalah ridho Allah di atas ridho orang tua. Kalau orang tua ridho berarti Allah ridho. Percayalah, Allah selalu memilih yang terbaik. Orang tua selalu memilih yang terbaik, insya Allah. Ketika kita memilih apa yang diinginkan orang tua, insya Allah itu yang terbaik. Ini kalau dijelaskan panjang lebar nih bisa jadi satu judul kajian ya. Jodoh. Jodoh sudah diatur. Rezeki sudah diatur. Boleh. Jodoh sudah diatur. Yang ikut boleh, yang sudah berjodoh pun boleh ikut. Saya kira itu Pak Dewo yang bisa saya jawab. Bapak Ibu di Zoom ya, karena waktu kita terbatas, insya Allah kita bisa melanjutkan di kesempatan berikutnya. Wallahu. Baik Ustaz, jazakallah khair. Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf sekali Bapak Ibu, terutama di ruang Zoom ada 240-an orang ini jemaah Ustaz yang tidak turun-turun dari tadi. Artinya banyak peminat mengenai materi seperti ini. Pertanyaan yang belum bisa terjawab, silahkan sekali lagi diajukan melalui WA, melalui admin Islam Madinah di 0811 10 6811 0811 10 6811. Insya Allah pasti akan dijawab baik dengan Ustadz langsung maupun dengan Ustadz pembimbing yang lain, insya Allah. Mari kita tutup kajian ini. Alhamdulillah telah kita mendapatkan ilmu yang sangat banyak dari Ustadz kita, Ustadz Dr. Ruslan Marasabesi. Semoga Bapak Ibu Allah rahmati dan Allah berkahi, serta Allah memudahkan menerima hikmah dari apa yang disampaikan. Semoga juga segala doa kebaikan yang mengalir kepada anak kami, Alika Islam Madinah yang
tengah hamil, serta juga sekaligus menempati rumah yang baru di daerah Bintaro ini. Allah jabah, Allah kabulkan. Sekali lagi semoga juga keturunan mereka akan menjadi anak-anak yang soleh sebagaimana tadi disampaikan nasihat oleh Ustadz Ruslan Marasabesi. Demikian kita tutup kajian ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.